Tuhan. Kiranya satu hari lagi Tuhan Kau berikan untuk kami bisa bertemu Tuhan, bisa menyembah, memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berikan kami hati yang subur Tuhan, menjadikan tanah yang sehingga ditanamkan benih bisa tumbuh dan bisa berbuah manis oleh orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang dikatakan, apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi mengubah kehidupan masing-masing dari kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya oke, silakan duduk semuanya. Oke, sebagai disclaimer, gue nggak six pack. Oke, gue nggak tahu Omi dapat dari mana. Pernah ngeliat gue buka baju juga enggak, ya nggak tahu, nggak apa-apa. Oke, anyway, ya akhirnya we're back y'all, kita kembali lagi di series kita Essentials, part yang kenapa gue nulisnya part kelima ya? Part yang keempat, ini adalah part terakhir kita dari Essentials, bener nggak ya? Bener kan ya Ger? Benar ya, ya. Oke, jadi ini adalah part yang terakhir, jadi seperti yang kita semua sudah ketahui, bahwa part ini tuh kita membicarakan tentang apa namanya? Iya, depannya R. 1, 2, 3. Resilience, betul sekali. 100. Sekarang nggak ada drumnya, gimana sih Kobelano? Oke, anyway, tapi ya betul kita membahas tentang resilience. Dan kalau gua tanya lagi kira-kira nih, masih ingat nggak resilience artinya apa? Iya, kalau gampangnya itu satu kata, misalnya mau dibikin satu kata gitu ya, ketangguhan, gitu ya, ketangkasan. Tapi kalau mau dicari deskripsi yang sangat lengkap, ini based on Gemini, the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. Jadi ini adalah kayak seolah-olah kapasitas kita untuk bertahan atau kembali lagi berdiri, kembali lagi bounce back gitu ya, dari masa sukar. Tapi percaya atau enggak, sebenarnya nih gue nggak tahu udah pernah dibahas atau belum, kayaknya sama Toro sempat dibahas dikit, tapi resilience ini sebenarnya ada kata sifat yang lain. Jadi kata resilience ini itu biasanya dipakai oleh benda-benda yang pegas. Contohnya per gitu ya. Jadi per itu punya resilience yang cukup tinggi. Karena apa? Di saat kita tekan per, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Atau misalnya apalagi busur panah. Iya itunya ya, busur karet, busur panahnya tuh ya. Pada saat kita tarik dan kita lepas, dia akan berusaha keras untuk kembali lagi ke posisi awalnya. Makanya pada saat kita tarik juga keras. Berarti itu punya resilient yang tinggi. Jadi itu sebenarnya sifat resilience ini yang kita pengen pelajarin itu sebenarnya adalah sifat-sifat seperti itu. Sifat-sifat di mana kita tuh bisa bangkit lagi ketika kita ditarik, ketika kita dipres, ditekan oleh banyak hal gitu ya. Dan kita bisa kembali lagi ke wujud awal kita. Bisa kembali lagi untuk mencoba lagi, untuk bisa ditarik lagi dan berguna lagi. Jadi sifat resilience yang kita bahas ini tentang kapasitas itu. Seberapa banyak, seberapa besar kita bisa ditarik dan kembali lagi di posisi yang awal. Di minggu-minggu lalu, kita udah bahas banyak banget gimana caranya kita memiliki kapasitas resilience yang tinggi. Di minggu pertama, Venu ngebahas tentang apa yang bisa meningkatkan resilience kita. Ada yang masih ingat? Ya kalau nggak ingat nggak apa-apa, gue tulis. Jadi di minggu pertama, Venu ngebahas tentang yang namanya hope. Bener nggak? Ini gue sekalian make sure, bener kan ya? Bener ya? Bener. Oke. Jadi bahwa kita punya hope, kita tuh bisa punya hope lagi loh. Di saat kita sudah diterpa badai, kita tertekan, kena tekanan, banyak hal yang terjadi, tapi kita masih bisa punya hope. Di minggu yang kedua, Toro waktu itu bawain dengan sangat baik, Venu juga sangat baik by the way, mohon maaf jangan serang saya Venu. Tapi Toro waktu itu membawakan bahwa kita bisa apa? Bisa try again. We can try again. So when you get pushed back, di saat kita didorong, di saat kita jatuh, di saat kita terinjak gitu ya. Toro say bahwa kita bisa loh coba lagi. We can try again.
Dan yang terakhir, yang gue harap kalian semua masih ingat ya. Di minggu lalu, yang membawakan tadi yang main gitar, by the way, Ko Davin namanya. Udah gak single, jadi ya udah menikah. Jadi di minggu terakhir, di minggu ketiga, Ko Davin itu membahas tentang bahwa kita punya orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu kita punya resilient lagi, membawa kita untuk bisa balik lagi nih. Di saat kita udah nggak bisa, gitu kita udah nggak kuat untuk bisa melewati sesi padang gurun, kalau kata orang WTC, bahwa kita tuh bisa loh meminta bantuan oleh teman-teman di sekitar kita, oleh komunitas kita, oleh care cell group kita mungkin atau small group kita. Kita bisa minta bantuan dari mereka untuk bisa melewati sesi padang gurun yang sedang kita jalanin. Di minggu ini, jadi kita udah punya hope, udah punya we can try again, and then we have each others, right? Di minggu ini, gue pengen membahas satu hal yang gak kalah penting terkait dengan resilient. Gue akan membahas satu hal yang dinamakan dengan rest. It's kind of contradictive, right? Agak kontradiktif mungkin ya, kelihatannya gitu kan. Kenapa rest? Bukannya resilience itu tentang hustle, tentang kita harus bisa, kita bisa coba terus, kita harus bounce back dong. Kenapa? Kok malah rest? Kenapa kita istirahat? Kan kita harusnya coba lagi, kita harusnya coba terus. Mungkin untuk beberapa dari kita berpikir ini tuh nggak berhubungan, kayak ini hal yang berbeda, hal yang jauh. Tapi mungkin gue bisa tanya dulu, gue harap bisa dijawab ya. Gue mau tanya, menurut kalian, rest itu gampang atau tidak? Oke, mulai terbagi. Yang bilang rest itu gampang, angkat tangan. Nggak ada, berarti semua jawabnya susah. Oke, yang bilang rest itu susah, angkat tangan. Oke, rest itu, berarti Gary tadi bilang gampang ya, Ger? Ya, oke. Buat yang mau belajar istirahat bisa ke Gary berarti. Nggak, anyway. No. Tapi menurut gua gitu ya, di culture kita yang sekarang yang mana sering banget dibilang tentang namanya tuh hustle culture. Momen dimana kita kalau nggak bekerja, kalau kita nggak melakukan sesuatu, itu seolah-olah ada sesuatu yang salah sama kita. Di setiap orang di sekitar kita, aduh gila teman gue produktif banget, gila teman gue udah lulus ini, teman gue udah masuk Scopus gitu kan. Keren Yoel. Terus gue bisa apa sekarang? Apa yang bisa gue lakuin sekarang? Seolah-olah kita tuh, jauh banget gue tertinggal dengan orang-orang yang ada di sekitar gue. So it's getting harder and harder to not do anything. Untuk bisa bernaung gitu sendiri, untuk bisa refleksi itu menjadi semakin sulit. Dan pemikiran-pemikiran kayak gini itu membuat kita jadi what? Oke, never mind. Dan kita sering dapat pemikiran-pemikiran kayak gini. Contohnya, kita sering banget berpikir seperti if I stop now, I don't know what's going to happen. Jadi kalau gue berhenti nih sekarang, apa yang bakal terjadi ya? If I'm not working on this, something is going to go really wrong. Atau I have to show up. Gue harus datang, gue harus lakuin ini. So I don't miss out. Dan masih banyak lagi kata-kata lain gitu ya. Tapi gue gak salahin statement ini sebenarnya. Terkadang kita perlu memang, dan terkadang kita juga harus gitu ya melakukan misalnya kalau gue berhenti sekarang, iya gue pasti akan ketinggalan. Contohnya, kita harus misalnya kita nilainya turun. Gitu ya. Semester ini kita nilainya turun, oke berarti gue harus step it up. Gue harus mulai membangun lagi, gue gak boleh berhenti sekarang karena gue harus bisa naikin lagi nilai gue, for example. It's not the wrong thing. Atau mungkin sebentar lagi kita mau skripsi, atau mau sempro, atau mau, ada apa lagi ya sekarang tipe-tipenya kayak gitu. Ya sidang pertama gitu lah ya. Jadi gue harus put every effort, every time, setiap kemampuan gua, setiap hati gua, darah, blood, sweat, and tears, gua harus taruh di sini semuanya. So I have to put everything on this one. Yeah, well, it's not wrong. Atau juga mungkin kalau gua nggak datengin, kalau gua nggak lakuin ini, gua pasti akan miss out. Contohnya misalnya kalau di kampus gua dulu, di UMN, itu ada yang namanya poin SKKM.
Masih ada nggak sekarang? Masih ada kan? Nah, di mana poin SKKM ini bisa didapetin kalau kita ikut kepanitiaan, ikut lomba, atau ikut melakukan hal-hal yang lain. Dan ini maksa kita kalau, aduh kalau gue nggak ngelakuin ini, bisa nggak lulus gue. Jadi gue nggak boleh miss out kepanitiaan, gue nggak boleh miss out ini, gue nggak boleh miss out itu. Gue mau lulus. So ya, ada waktu di mana reasonable untuk melakukan ini, untuk masuk akal gitu ya kita melakukan ini. Tapi, terkadang ini juga menjebak kita. Hanya karena ini bisa dilakukan untuk beberapa hal, untuk beberapa waktu, kita terkadang tuh dituntut jadi kayak, wah kita harus melakukan ini terus, menerus, dan menerus, dan menerus. Dan sangat banyak gitu, jadi kayak pressure-nya gue harus melakukan ini, gue harus selesaiin ini, gue harus selesaiin ini, gue harus selesaiin ini. Dan banyak banget kita yang harus kita lakukan, sampai-sampai kalau ada orang gitu ya yang lihat kita, oke, ini orang kayak sangat stressful dan kita didatengin sama orang ini, dan gue pernah kayak gini, sampai orang ini ngomong kayak gini, oi, just relax bro. Itu membuat gue bukannya malah relax, tapi malah makin kesel. Menurut lo, gue gak mau relax. Menurut lo, gue bisa relax dalam posisi kayak gini. Kalau gue bisa relax, gue juga mau kali relax. Jadi bukannya kita malah semakin tenang, malah semakin tidak tenang dan semakin marah. Gitu ya. Jadi kita sering kayak ngelakuin, aduh gimana terus kalau gue mau relax ya gimana caranya gue bisa relax. Dan ujung-ujungnya kita sering lakuin pada saat kita mau istirahat, kita malah berujung ke yang namanya handphone. Dan pada saat kita handphone, oke, kita mau distract dulu misalnya diri kita gitu ya, kita distract diri kita sebentar, kita cek misalnya sosial media, dan terjadilah fenomena yang dinamakan dengan doom scrolling. Dimana kita ngecek handphone kita, terus kita zone out, setelah itu kita jadi malah ngelihat teman-teman kita yang sudah mencapai di titik tertentu, kita mungkin ngelihat orang rumahnya udah 10, naik jet pribadi, ketemu sama presiden, dan itu membuat kita semakin merasa bersalah lagi. Dan kita setelah melihat itu, langsung gue harus balik kerja lagi. Gue harus selesaiin ini sekarang, gue harus melakukan ini lagi sekarang. Dan kita malah semakin bersalah karena kita tadi barusan membuang-buang waktu dengan membuka handphone. Terus bagaimana dengan resilience? Kayak, bukankah kalau kita punya kapasitas resilience yang tinggi, apapun yang terjadi gitu, kita harus tetap hustle dong jadinya, kita harus tetap kejar dong apa yang kita mau. Sebelum gue lanjut, ya, gue pengen kasih sebuah understanding dulu dari rest yang gue maksud. Jadi supaya kita punya satu perspektif yang sama tentang rest ini. Jadi ada sebuah cerita di mana ada dua orang pemotong kayu atau lumberjack. Pemotong kayu A dan pemotong kayu B. Kita kasih nama biar gampang. Misalnya yang satu namanya Kenji, yang satu namanya Ronald gitu ya. Kenapa sih? Ada orang namanya Ronald, nggak apa-apa kan? Ya. Oke, misalnya Kenji itu adalah pemotong kayu A dan Ronald adalah pemotong kayu B. Ya. Kenji dan Ronald itu bangun pagi waktunya sama. Rutinitasnya sama, dia mulai potong kayu itu di waktu yang sama. Mereka juga punya waktu motong kayu selesai di waktu yang sama. Jadi mereka jam 7 pagi bangun, Kenji dan Ronald juga selesai jam 5 sore, misalnya seperti itu ya. Tapi pemotong kayu B atau Ronald ini pada dalam satu hari, in the middle of the day, dia itu menghilang. Sekitar sejam sampai 2 jam, itu dia hilang. Habis itu dia balik lagi baru. Tapi Ronald ini selalu memotong kayu jauh lebih banyak daripada Kenji. Dan ini terjadi selama berbulan-bulan gitu sampai akhirnya Kenji bingung. Kok lu bisa sih? Ronald, lu kok bisa sih motong kayu jauh lebih banyak dari gua? Padahal lu ada waktu sejam sampai 2 jam itu lu hilang. Emang lu kemana gitu waktu lu hilang? Dan Ronald bilangnya cuma gini, oh ya waktu gue hilang itu gue pulang, gue ngasah kapak gue.
Jadi cerita ini yang mau gue kasihin itu apa, ini bukan tentang apa yang bisa kita selesain di dalam satu hari itu, kita bisa ngelakuin apa aja. Dalam satu hari kita pack semua. Tapi apa yang bisa kita lakuin sekarang dan bagaimana cara kita bisa melakukan ini se-efektif mungkin, se-efisien mungkin. Dan kalau kita tarik lagi ke resilience gitu ya, how does following Jesus change how we practice resilience and experience rest? Bagaimana lewat sini gitu ya kita bisa mempraktekkan nih gimana sih resilience yang mau kita tanamkan dan bagaimana kita mendapatkan rest, mendapatkan istirahat itu, di mana kita mengasah kapak kita. Ya mungkin kalau dilihat ada juga tertulis bahwa kita selama sebagaimana besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Oke, but that is already been talked about last week. Minggu lalu, Ko Davin juga udah bahas tentang bagaimana kita bisa menajamkan sesama kita. Tapi di sini yang mau gue tekankan adalah di mana kita bisa experience rest. Dan ini juga again, ini bisa langsung sangat mudah dijawab kalau gue lewat Matius 11 ayat 28. Yaitu adalah berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ada satu aspek yang mungkin kita kelewat kalau kita bahas rest dan resilience, yaitu resilience-nya. Jadi, gue pengen kita di sini tuh melihat salah satu orang yang paling resilient di dalam Alkitab. Dia adalah orang yang awalnya itu terbelakang. Dia anak yang paling kecil dari saudara-saudaranya, semuanya dia itu paling kecil dan dia saudara-saudaranya mungkin disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan banyak. Pekerjaan dia cuma disuruh ngangon kambing. Bahkan pada saat semua satu keluarganya diurapin, dia paling terakhir diurapin karena dia lagi di ladang. Dan setelah itu pun gitu ya, pada akhirnya meskipun dia diurapin itu untuk jadi raja, dia nggak jadi raja di saat itu. Dan masih panjang lagi perjalanannya dia sampai akhirnya negaranya dia itu mengalami perang. Dan akhirnya dia juga yang harus turun tangan, itu pun secara tidak disengaja karena dia coincidentally ada di sana. Dan dia membunuh prajurit yang paling kuat. Bahkan setelah itu pun dia nggak langsung jadi raja. Bahkan setelah itu, setelah dia membunuh itu dan dia berlaku banyak hal untuk negaranya, rajanya sendiri malah nggak suka sama dia. Dia dikejar, diancam buat dibunuh, tapi dia tetap aja, he still hold on to God's promise. Dan dia tidak hanya berperang menggunakan pedang, dia juga berperang menggunakan lyre atau harpa. Teman-teman sudah tahu siapa yang saya ingin katakan hari ini? Daud, betul. Gimana caranya Daud itu bisa memiliki power, resilient setinggi itu, bahwa dia bisa terus stay pada jati dirinya dia. Kekuatannya Daud itu bisa kita lihat lewat Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Di sini gue ambil lewat NIV supaya kita bisa sama dan kita bisa baginya gampang. Semua bisa kelihatan by the way? Oke, kita baca sama-sama ayat 1 sampai 6 ya. Oke? 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.
Daud bukan orang yang paling beruntung di dunia. Dan dari segala kesialannya, gitu ya, dari segala hal-hal yang terjadi dengan diri dia masih bisa menulis ini. Dan kita akan breakdown satu persatu. Kenapa Daud bisa, apa sebenarnya yang pengen Daud katakan dan bisa membuat dia punya kekuatan sebesar itu. Dari ayat pertama. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Siapa gembalanya di sini dibilang? Pak Wiryo, enggak bukan. Pak Wiryo iya gembala kita, tapi di sini dia bilang bahwa the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Dan kalau Tuhan adalah gembalaku, apa yang dia bilang? I lack nothing. Tugasnya gembala itu adalah taking care of their sheep. Tugasnya shepherd's duty to take care of their sheep. So if we are God's sheep, if God is our shepherd, what else can we find? What else can we need? Karena kita sudah tidak mungkin kekurangan apa-apa dan Daud sendiri yang bilang bahwa if God is our shepherd, then we have all that we need. And that is enough. This is how he began his strength. Bahwa dia tahu bahwa gue udah gak mungkin kekurangan apa-apa lagi. Karena gue tahu Tuhan adalah Tuhan yang akan membimbing gue. Gue punya semua yang udah gue butuhkan. Because God is with me. Kita lanjut ke ayat yang kedua. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Apa sih yang kita butuhkan sebagai, kalau di sini kita diistilahkan sebagai domba, apa yang kita butuhkan? We need food, we need waters. Dia membaringkanku di rumput hijau dan membawaku ke air tenang. Isn't the Lord kind? Dia menyediakan kita semua hal ini, gak peduli apapun yang kita dapat, yang kita hadapin sekarang. Tapi Daud tuh pengen bilang bahwa Tuhan itu mengarahkan kita ke laut ke air yang tenang dan padang yang penuh rumput. So God leads us to rest. He wants us, He leads us to it. Dan dia akan mengarahkan kita ke tempat-tempat yang mungkin orang-orang juga gak tahu. Because God will lead us to this place. Dan di ayat yang ketiga, dia bilang, He refreshes my soul, He guides me along the right path for His name's sake. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntunku ke jalan yang benar oleh namanya. For His name's sake. Di sini yang Tuhan mau sampaikan adalah He guides us. Terkadang kalau kita merasa kita punya kontrol gitu ya terhadap satu hal gitu, kita cenderung akan mengejar itu mati-matian. Tapi di sini Tuhan mau kasih tahu bahwa, Daud mau kasih tahu bahwa Tuhan itu akan menuntun kita. So we need, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, we need to let go of our control. We cannot keep being in control if we want God to guide us. Kita gak bisa terus memegang kontrol di dalam kehidupan kita kalau Tuhan itu mau membimbing kita, menuntun kita. Dan kita itu sangat sulit untuk melepas apa yang ada di kontrol kita. Termasuk gitu ya.
nilai kita, gitu. Termasuk pekerjaan kita, termasuk karir kita, pilihan jurusan kita. Kita lebih sering untuk gue tahu ini adalah tempat yang terbaik. Gue tahu ini kalau gue di sini, gue akan lulus menjadi ini. Kalau gue ambil S2 di sini, gue akan ini. Kalau gue ambil beasiswa ini, gue akan itu. Tapi terkadang kita lupa bahwa God can guide us as well. Jadi di setiap keputusan itu, it would be very, very fair kalau kita bisa meminta Tuhan untuk arahkan kita. Tuhan, arahkan aku dong. Kalau aku mau ambil ini, apakah ini yang Tuhan mau? Kalau aku mau ambil jurusan ini, apakah ini yang Tuhan mau? Kalau aku mau pilih orang ini Tuhan sebagai pasanganku, apakah ini yang Tuhan mau Tuhan? Kalau aku taruh ini Tuhan di kriteriaku nih, apakah ini yang Tuhan mau? So let go your control knowing that God is the one that guides you. Lepaskan kontrol kita karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menuntun kita. Maka dari itu barulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita lanjut ke ayat yang keempat dan kelima. Di ayat yang keempat dan kelima itu adalah, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Bahkan di saat aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. This is a really powerful statement karena terkadang kita tuh berpikir, oke, kayaknya mau ke rumput yang ini nih lebih terang nih Tuhan nih. Sepertinya kita mau ke sini kayaknya lebih baik Tuhan. Dan kita mau ke sini, oh kayaknya ini adalah jalan yang terbaik nih Tuhan. Tapi ternyata kita ditarik. Dan kita ditarik nih sama tongkatnya Tuhan, tongkat dan gadanya Tuhan. Tanpa sepengetahuan kita, jadi kita taunya hanyalah kita gagal. Dan pada saat kita gagal melakukan hal itu kita pasti akan kesel banget. Dan kita akan menyalahkan apa ya yang salah gitu. Padahal kegagalan kita itu juga merupakan bukti kalau Tuhan itu ada di hidup kita. Di saat Tuhan sedang menarik kita keluar dari jalan yang salah dan kita melihatnya adalah gagal, itu juga merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Jadi di saat hal kita udah berpikirnya ini semuanya gelap banget, kayak gue gak mungkin bisa lanjutin ini lagi. Daud mau bilang bahwa di dalam kegelapan yang tergelap sekalipun, bahkan di kegagalan apapun, Tuhan itu ada. Dan kita sering banget gitu mengotakkan gitu ya, kalau Tuhan itu baru approve kita kalau kita itu berhasil. Kalau gue berhasil, oke, berarti Tuhan ada bersama gue gitu. Kalau gue menang, kalau gue dapet ini, kalau gue dapet itu, berarti Tuhan ada bersama dengan gue. Gitu. Kayak seolah-olah kita tahu cuma Tuhan itu sebagai alpha. But our God is not just alpha, He is also omega. Dia bukan hanya untuk orang yang juara satu, dia juga ada untuk orang yang juara terakhir. Jadi meskipun kita ada di dalam kegagalan, why are we feel depressed because of it? It's okay. We can feel failure. Dan siapa tahu dari kegagalan ini Tuhan ingin bekerja jauh lebih besar lagi. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. So God is with us, then what are we rushing for? I don't blame, gue tidak menyalahkan untuk kalian yang failure can be very sad. Failure itu bisa sangat-sangat menyedihkan gitu ya untuk kita.
Kegagalan itu bisa sangat-sangat depressing untuk kita. It's okay. Tapi hanya karena kita gagal, bukan berarti Tuhan tidak bersama kita. Tuhan sudah menyiapkan kita meja bahkan di hadapan setiap musuh kita. Dia menyediakan hidangan bagi kita dan dia mengurapi kita dengan minyak. Meskipun di depan musuh kita, dia tetap mengurapi kita. So we know exactly that God is with us. Dalam setiap musuh kita, di dalam kegelapan apapun itu, God is with us. So we don't need to rush for success, to rush for victory. Because God is already there. Dan verse terakhir, atau ayat terakhir, one of the best part. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ini untuk mengenhance kalimat yang sebelumnya gitu ya, ayat yang sebelumnya, bahwa Tuhan itu nggak ada di tempat yang jauh gitu ya, dan kita harus kejar Tuhan sampai kejar, dan pada saat kita udah dekat sama Tuhan nih, terus Tuhannya kabur lagi. Enggak, kita tidak sedang main tag gitu ya sama Tuhan, kita nggak sedang main tak jongkok sama Tuhan. But your goodness and love, kasih dan kebaikannya Tuhan, follow you, follow me, follow us all days. Jadi kasih Tuhanlah yang justru mengejar kita dan mengikuti kita. So God's goodness and unveiling love will pursue us. Jadi kita nggak perlu untuk mengejar kebaikan itu. Kebaikan Tuhan sudah sampai di dalam kita. It's already there for us. So we don't need to strive to earn God's love or goodness. It's already within us. Sudah ada di dalam kita. Kasih Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Jadi kita tidak perlu mengusahakan lagi untuk kasih Tuhan. Kita nggak perlu melakukan apa-apa dulu untuk kita bisa mendapatkan kasih Tuhan. Dan bahkan gitu ya, kalau berdasarkan apa yang kita lakukan, percayalah, kita nggak akan mampu untuk mencapai kekudusan itu. Tapi Tuhan sudah mati buat kita. Because that is the way He shows His love for us. Kasih karunia Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengejar kita. Jadi kita bisa submit, bisa menyerahkan semuanya ke dalam kasih Tuhan. Bagaimana jika kita mengingat hal-hal ini, gitu ya, hal-hal yang tadi ayat 1 sampai 6, gitu ya. Di saat kita sedang mengalami sebuah pressure yang sangat besar. Di saat kita sedang dikejar untuk skripsi, dikejar untuk kepanitiaan ini, kepanitiaan A, kepanitiaan B, kepanitiaan C. Dan kita lagi harus ngurusin seminar, proposal, harus ngurusin ini, ngurusin itu. Semua keadaannya lagi sangat-sangat chaos, di mana kayak, gila gue udah gak bisa lagi. Tapi kalau kita bisa mengingat gitu ya, Tuhan itu sudah menyediakan kebutuhan kita, Tuhan sudah menuntun kita untuk kita bisa beristirahat. Setelah itu Tuhan akan renew our strength, memperbaharui kekuatan kita, dan kasih Tuhan itu selalu mengejar kita. Menurut gue ini hal-hal yang sangat-sangat baik untuk kita bisa ingat. Karena dari Tuhan sendiri, gitu ya, karena kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita bisa menyerahkan semua yang sedang terjadi sama kita itu ke Tuhan. Gue percaya bahwa kita itu semua bisa beristirahat. So you can rest. You can rest because, satu, you can trust God, that God will provide. You can rest because you can ask Him to renew your strength. You can remember that God is with you. Because all of this
you can rest. Karena Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita, karena Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita, dan karena kita bisa mengingat bahwa Tuhan itu selalu ada dengan kita bisa beristirahat. Karena istirahat yang sejati dan ketenangan yang sejati, damai sejahtera yang sejati itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kita bisa tenang karena kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Tapi yang tersulit itu adalah apakah kita mau gitu ya, kasih kontrol kita kepada Tuhan, kasih lihat nih, kasih apa yang sedang ada di pemikiran kita, burden kita, dan percayakan semuanya kepada Tuhan. So here is a little bit of tips gitu ya, yang mungkin kita bisa lakukan di saat kita mau melakukan rest atau beristirahat. Yang pertama itu adalah kita harus secara intensional atau secara sengaja itu rest. So rest needs to be intentional. Kita nggak bisa cuma tiba-tiba diem aja, oke, diam terus oke, kita udah rest dan udah terjadi begitu aja. It doesn't work like that. So kita harus secara sengaja berpikir bahwa kita harus take rest dan menenangkan diri kita. Perlu ditambah juga ini bahwa rest yang dimaksud di sini itu bukan tentang tidur atau kita zoning out, kita buka TikTok, buka Instagram atau sosial media lainnya seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ini justru bisa memperburuk situasi kita. Tapi istirahat ini justru harus punya hasilnya. Kita harus tahu dulu apa yang kita kejar dari rest kita. Jadi setelah kita rest atau setelah kita beristirahat, kita harus tahu kita harus mendapat apa. Jadi result dari rest yang sebenarnya itu adalah satu, kita harus bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Dan yang kedua, kita harus bisa mendapatkan kedamaian. Lalu selanjutnya, kita harus bisa kembali refreshed atau merasa segar kembali. Setelah itu barulah kita dinamakan okay, that means you are well rested. Bukan hanya dengan tidur gitu ya, karena terkadang bahkan kalau kita dalam posisi stres, kita tidur pun pada saat kita bangun, biasanya posisi kita akan lebih parah dari sebelumnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jadi ini ada application and practice yang sangat simple yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah take a breath atau ambil nafas. Pada saat kita sedang dalam pressure yang berat gitu ya, kita bisa lupa bahwa semuanya itu udah berjalan sesuai automatically aja, termasuk bernafas. Dan di momen-momen ini adalah momen yang paling tepat buat kita reset our mind. Kita ulangi lagi pemikiran kita. Dan ini bisa dicontoh. Di saat kita tarik nafas, breathe in. I can rest. Breathe out. Because God is with me. Ini bisa membuat kita bisa membuat kita teringat kembali akan janji-janji Tuhan. Dan kita bisa teringat bahwa Tuhan itu ada bersama kita dan kita bisa tenang karena Tuhan. Yang selanjutnya itu adalah take a walk. Take walk di sini maksudnya apa? Kita bisa berdiri dan berjalan ke tempat lain untuk menjauhkan kita dari semua kebisingan, semua hustle, semua chaos yang sedang terjadi dari tempat kita berada. Gitu ya. Tapi bukan berarti gitu ya kalian lagi kelas, kelasnya chaos banget, berdiri terus langsung keluar. Enggak, nanti enggak di absen gitu ya, jangan, bukan kayak gitu maksudnya. Atau misalnya kalian lagi di sini gitu kan, pemikiran kalian kacau banget terus kalian berdiri terus keluar, ya enggak apa-apa sih, tapi ya jangan gitu ya. Lihat situasi juga. Tapi dengan kita menggerakkan tubuh kita gitu ya, kita berpindah posisi, itu bisa memberikan kita kesempatan untuk refocus ourselves atau fokus kembali gitu ya. Kalau mau versi yang lebih panjangnya, kita bisa berdiri, terus kita berjalan keluar, kita melihat sekitar kita. Kalau kata orang luar gitu katanya touch grass, go touch some grass. Dan di saat kita berluar gitu, kita bisa lihat semuanya pakai kacamata yang baru, yaitu kacamata bersyukur. Kita bisa lihat semua kreasi Tuhan,
Kita lihat langit-langit, kalau hujan, lihat awan, lihat pohon. Dan di saat kita lihat pohon mungkin ada burung-burung, kita bisa perhatikan burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Bagaimana kita? Dan di saat kita melakukan semua itu, kita bisa ceritakan semuanya ke Tuhan. Apa yang sedang kita stresin, apa yang sedang membuat kita sangat stres, apa yang sedang membuat kita sangat-sangat down. Karena percayalah, God would love to hear all of your story. Gue yakin Tuhan pasti akan sediain waktu buat kita, personally, every single one of us, buat dengerin semua cerita kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, we can take a break. Take a break ini maksudnya adalah kita stop apapun yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan saat itu, stop right there, stop it. Dan kita jangan lagi pikirin tentang planning atau kita malah plotting gitu ya caranya. No. Stop everything. Dan setelah stop ini baru bagian tersulitnya. Setelah kita udah stop, coba kita lakukan yang namanya trust. Coba kita tanya sama Tuhan, coba kita tanya nih ya ke diri kita sendiri gitu ya. Pada saat kita stop ini, do I trust God enough to stop? Pada saat kita berhenti gitu ya, apakah gue mempercayai Tuhan ya waktu gue berhenti ini sekarang? Apakah gue bisa memberikan kontrol yang gue punya sekarang supaya gue bisa beristirahat? Dan ini rekomendasi tambahan dari gue, kita bisa membaca firman Tuhan. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, kita bisa ingat apa aja janji Tuhan buat hidup kita. Jadi kita bisa tahu apa yang Tuhan lagi mau kita fokusin. Dan apa maksud dari Tuhan tentang stres atau apapun yang sedang kita rasakan sekarang. Karena cuma lewat hadirat Tuhan, kita bisa merasakan tenang. Gue berharap hari ini bisa memberikan reminder untuk kita semua bahwa kita semua itu bisa take rest, mengambil ketenangan. Dan resilient itu memang tentang hustle, tentang hard work, tapi that's not all of it. Karena seperti yang gue ceritain di awal tadi, you can't be resilient unless you rest. Termasuk benda-benda yang tadi, pasti ada waktu dia untuk rest, di mana dia bisa stay di dalam shape tertentu. Dan pada saat dia stay di shape tersebut for a while, for a time, di situ kita bisa tekan dia seberat apapun tekanannya, dia pasti akan kembali lagi ke shape yang awal. Karena di dalam ketenangan Tuhan, gak peduli kita jatuh sedalam apapun, sejauh apapun, Tuhan pasti akan angkat kita jauh lebih tinggi lagi, lebih produktif lagi, dan lebih baik lagi. Gue berharap kita semua bisa mengerti dengan apa rest yang gue maksud di hari ini. Gue undang semua kita untuk bangkit berdiri sekarang. Dan sebelum kita menuju ke small group, gue mau kita benar-benar sadar bahwa ketenangan yang sejati itu datang dari kuasa Tuhan. So let's come to God. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami percaya Engkau ingin kami untuk tenang, Tuhan. Kuasa-Mu ada untuk kami bisa selalu tenang di dalam-Mu, Tuhan. Kami mau selalu
mengingat janji-janji yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mau selalu mengingat Tuhan, bahwa Engkau selalu ada untuk kami, baik di dalam keberhasilan kami maupun di dalam kegagalan kami. Melewati lembah yang kelam sekalipun Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan dan menuntun kami. Seruan hatiku, ya, dalam lembah kelam. Ya, you are with us forever and ever. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Hanya melewati kuasa-Mu saja Tuhan. Lewat aliran kuasa-Mu Tuhan, kami bisa merasakan tenang Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa terus mengingat apa saja kebaikan yang telah Engkau tanamkan di dalam hidup kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengingat apa saja Tuhan yang telah Engkau janjikan untuk hidup kami Tuhan. Bantu kami untuk let go all of our control Lord. Let go all of our burden, all of our stress to you. Karena lewat Engkaulah Tuhan, kami bisa menerima damai sejahtera yang sejati, ketenangan yang sejati, hanya melewati kuasa-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan jika kiranya Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk bisa beristirahat di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin terus Tuhan mendekat kepadamu Tuhan karena kami percaya Tuhan. Jika kami ada bersama-Mu Tuhan, kami tidak perlu melakukan apa-apa karena Engkau yang akan berperang untuk kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa terus memberikan segala kontrol yang kami miliki ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pesan-Mu di hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk bisa menerima berkat yang daripada-Mu. Mari semua jemaat Tuhan, saya undang kita untuk angkat kedua tangan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pendidikan, pekerjaan, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan yang akan buat berhasil. Kau akan diberkati ketika engkau masuk, kau akan diberkati ketika engkau keluar. Tuhan akan bawamu naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Happy